Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yustika Rani Kartanegara. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri. Jadi yang pertama yaitu apa penyebab konflik. Penyebab konflik beragam, namun beberapa diantaranya yaitu tentu salah penafsiran terhadap suatu hal, terus salah pengertian atau miskomunikasi ketika penyampaian informasi, terus masalah wewenang dan tanggung jawab, terus masalah perbedaan tujuan kerja dan persaingan kerja. Yang kedua, apa dampak positif dari konflik? Dampak positif dari konflik yaitu orang yang berkonflik bisa saja menjadi lebih memahami satu sama lain, terus bisa menghasilkan solusi yang lebih baik ketika orang yang berkonflik itu menghadapi masalah lain, terus bisa memperbaiki hubungan kerja antara orang yang berkonflik, meningkatkan motivasi, bahkan menumbuhkan inovasi di tempat kerja. Yang ketiga, apa dampak negatif dari konflik? Dampak negatif dari konflik yang pertama tentu menghambat komunikasi dan kerjasama, terus aktivitas organisasi terganggu, memunculkan rasa saling curiga dan salah paham di antara orang yang berkonflik, serta orang yang berkonflik bisa saja merasa cemas, stres, apatis, hingga frustasi yang bisa jadi membuat orang tersebut menarik diri dari pergaulan hingga mangkir dari pekerjaannya. Yang keempat, apa dampak dari stres kerja? Dampak dari stres kerja tentu untuk terhadap kesehatan dapat berupa migrain, tekanan darah tinggi, diabetes, dan depresi. Terus untuk dampak lainnya dapat merusak hubungan kerja dengan rekan kerja, terus membuat seseorang tidak fokus terhadap pekerjaannya, dan yang terakhir membuat prestasi kerja tentu menurun. Yang kelima, bagaimana cara menumbuhkan disiplin kerja karyawan? Menurut saya pada dasarnya kita harus membuat karyawan terlebih dahulu nyaman dalam bekerja. Selanjutnya kita tetapkan aturan yang jelas agar karyawan tahu mana batasan-batasan, mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk. Terus jangan pernah pelit dalam memberikan apresiasi, terlebih kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja. Serta melakukan banyak pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar skill yang dimiliki karyawan dapat meningkat. Yang keenam, pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik? Menurut saya konteksnya terkait dengan hasil kerjanya. Jadi bila hasil kerja seseorang itu sampai atau melebihi standar penilaian kinerja, maka tentu akan dikatakan kinerja karyawan tersebut dikategorikan baik. Seperti itu. Yang ketujuh, apa itu kepuasan kerja? Menurut saya sederhana, kepuasan kerja adalah respon dari perasaan seseorang yang mengukur sejauh mana ia menyukai pekerjaannya dan hal tersebut membuatnya semakin giat bekerja. Jadi setelah seseorang mendapatkan kepuasannya dalam pekerjaannya, maka akan timbul keinginan-keinginan lain yang lebih tinggi untuk dapat dipuaskan, begitu. Dan yang terakhir, apa dampak dari kepuasan kerja? Menurut saya yang paling mencolok tentu motivasi kerja seseorang akan meningkat, yang pada akhirnya bisa tumbuh kesadaran dari dalam diri karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, karyawan berpeluang besar untuk loyal terhadap perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.